Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Nancy Megawati, Simanjuntak SPD MPD, di dalam sesi yang ke-14 dengan materi Bahasa Indonesia dan Budaya, mata kuliahnya. Dan materi hari ini atau topik pembelajaran kita hari ini adalah tentang plagiarisme dan etika ilmiah. Plagiarisme berasal dari bahasa Latin plagiaris, plagiari atau as gitu ya, plagiaras atau penculik atau plagium yang artinya menculik. Secara etimologi, kata plagiarisme pada karya tulis ilmiah mengandung unsur kejahatan intelektual karena melakukan pencurian gagasan tanpa seizin pemilik. Teman-teman, kategori pencuri itu tidak hanya ada di dunia sosial kita atau di lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan akademik pun ada yang namanya pencuri dan istilahnya adalah plagiat tadi gitu ya. Nah, caranya bagaimana nih teman-teman untuk mencegah agar kita calon-calon ilmuwan dan para ilmuwan yang ada di Indonesia mencegah terjadinya tips atau tindakan yang berhubungan dengan plagiat. Nah, tapi kita pahami terlebih dahulu konsep plagiat. Plagiat itu artinya menjiplak, mengcopy paste gitu ya. Dan itu merupakan tindakan melanggar hak cipta, teman-teman. Bayangkan saja nih jika teman-teman punya sebuah karya, terus lalu saya sebagai seorang dosen mengklaim bahwa itu adalah karya saya, bahwa padahal teman-teman sudah begadang, sudah tidak tidur semalaman untuk membuat sebuah proposal penelitian, dan dengan santainya dosen Anda mengklaim bahwa itu punyanya, gitu ya. Apa yang terjadi selain teman-teman kecewa, sedih, sakit hati, begitu ya, itu merupakan tindakan plagiat yang tidak bisa ditolerir di dalam ranah akademik. Pencurian hak kekayaan intelektual dan plagiarisme pada intinya menggunakan hasil karya orang lain yang diakui sebagai hasil kerja diri sendiri tanpa memberi pengakuan kepada pemilik atau yang menciptakannya. Nah, beberapa tipe plagiarisme menurut Solistiono dalam Simanjuntak tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, plagiarisme kata demi kata, yang artinya kata demi kata dikopas, dicontoh 100% tanpa diparafrasa atau diparaphrase gitu ya, dan tanpa mencantumkan itu adalah ide milik siapa atau citasinya, sumber kutipannya tidak ada. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme yang kedua adalah plagiarisme atas sumber atau plagiarisme of source. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan, plagiarisme of authorship, artinya penulis mengakui bahwa karya orang lain itu adalah karyanya dan self plagiarisme. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi. Misal teman-teman punya artikel, teman-teman kirim nih ke jurnal A, kemudian teman-teman kirim lagi ke jurnal B, gitu ya, tanpa melihat bahwa ada etika akademik di dalamnya. Kalau kita sudah mengirim artikel kita di satu jurnal, maka kita harus tunggu dulu kabarnya, bagaimana kabar kepastiannya. Itu yang disebut dengan self plagiarism. Kemudian tulisan asli plus tulisan plagiat. Tulisan asli artinya apa? Tulisan yang memang diperoleh hasil penelitian sendiri, teman-teman ya, dipengaruhi penambahan PVA terhadap karakteristik membran atau menurunkan densitas membran tadi, menaikkan porositas dan derajat pengembangan membran serta menurunkan nilai susut bakar. Membran mengalami penurunan densitas seiring bertambahnya konsentrasi PVA. Ini contoh ya teman-teman ya, tulisan asli yang bicara tentang PVA. Nah, tulisan plagiat seperti apa? Nilai susut bakar yang turun, derajat pengembangan membran yang meningkat. Karakteristik membran adalah hasil yang diperoleh dari penambahan PVA. Sering bertambahnya konsentrasi PVA dan densitas pada membran turun. Nah, sama teman-teman ya. Inti maknanya sama, meskipun diubah tapi tetap sama. Nah, inilah yang disebut dengan tulisan plagiat. Ini contohnya gitu ya. Nah, tulisan plagiat seperti ini harus dihindari teman-teman gitu ya. Salah satunya apa? Sudah kita pelajari melalui kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung dengan menyertakan sumbernya atau citationnya. Kriteria tulisan ilmiah harus objektif, efisien, dan efektif. Kemudian kondisi saat ini atau relevan. Nah, bicara yang pertama objektif, artinya seorang ilmuwan tidak boleh memilih-milih mana yang dia suka gitu ya. Jika seorang ilmuwan, misal saya kepakarannya pakar dalam pembelajaran sastra, maka saya tidak bisa memilih pembelajaran sastra yang saya pilih cuma pembelajaran sastra digital aja deh. Pembelajaran sastra yang lain tidak saya pilih. Itu tidak boleh. Artinya itu tidak bersifat objektif. Yang kedua, efektif dan efisien. Seorang ilmuwan harus memiliki pemikiran yang efektif dan efisien, bukan tukang gosip gitu ya. Efektif artinya apa? Oke, penelitiannya apa nih?
yang kita kerjakan dalam waktu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Dengan cara yang seperti apa gitu ya, dengan manajemen waktu, dengan manajemen keuangan yang baik. Kemudian kondisi saat ini artinya apa? Penelitian kita relevan dengan kondisi saat ini. Bukan kita bicara tentang 10 tahun yang belakangan. Jujur dan rasional. Jujur artinya tidak menyontek gitu ya. Tidak plagiasi 100% dan rasional artinya bisa menggunakan logika berpikir secara baik atau ada sistematika berpikirnya. Etika dan kode etik penulisan, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral akhlak menurut KBBID edisi yang kelima. Sedangkan kode etik menurut Sauka tahun 2012 melahirkan karyawan di sini, bukan jeplakan. Menulis secara cermat, teliti dan tepat, bertanggung jawab secara akademis dan atas tulisannya, dan memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna. Itulah materi kita hari ini di sesi yang ke-14. Semoga teman-teman mulai detik ini, ayo kita tidak boleh melakukan pelanggaran secara kode etik akademik dan stop plagiarisme dan kita akan atasi bersama-sama kiat-kiat untuk mencegah plagiarisme tersendiri. Terima kasih teman-teman, demikian paparan materi dari saya. Di akhir paparan materi dari saya ucapkan teman-teman thank you so much buat perhatiannya dan sampai bertemu di sesi yang 15. Saya akan akhiri materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sugeng Rahayu, selamat berbahagia, dan salam sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di sesi yang ke-15.